Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimah, alhamdulillah di malam hari ini kembali saya mengajak pada semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di musola ini yang katanya belum ada namanya. Apa namanya? Belum ada? Insyaallah sudah ada ya, tapi belum disiapkan gitu. Baik. Sebuah musola yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, kepada seluruh jamaah yang ada di kantor ini dan juga yang mungkin ada dari luar. Baik. Dan pembahasan kita pada malam hari ini yaitu ma ba'dal maut. Ada apa setelah kematian? Ini kelanjutan dari pembahasan kita di pekan yang lalu. Pekan yang lalu kita membahas tentang dunia. Ya. Tentang hinanya dunia dan kekalnya akhirat. Ya, kita sudah bahas, alhamdulillah. Nah, manusia itu sejak dia lahir dia melakukan perjalanan dan finishnya adalah surga atau neraka. Ya. Salah satu yang dia jalani adalah dunia. Kita sudah bahas kemarin. Dan kita nggak akan selamanya di dunia. Ada awal, ada akhir. Ya, akhirat. Di akhirat itu kekal. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Tapi dunia itu fana. Dunia itu fana. Fana itu artinya sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan hancur. Pasti akan hilang. Ada awal, ada akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Semuanya, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti ada kematian. Wa inna tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan balasan pahala akan didapatkan oleh mereka nanti pada hari kiamat. Jadi hari kiamat baru ada balasannya. Jadi di dunia untuk amal. Balasan nanti di akhir. Ya, pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses. Kalau 20 tahun akan datang kita sukses, itu belum. Jadi orang muslim itu target suksesnya 1000 tahun akan datang. Di mana dia? Kalau dia sukses, maka insya Allah setelahnya dia sukses terus. Kalau dia menang, dia setelahnya menang terus. Kalau sekedar 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, itu bukan sukses namanya. Ya, kemudian tahun ke-40 misalnya, dia sengsara, dia jatuh, maka itu bukan sukses. Baik. Oleh karena itu kesuksesan sebenarnya adalah ketika seorang dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini tujuan kita. Semua yang kita lakukan, tujuan akhirnya adalah itu. Selamat dari api neraka, masuk surga. Kan itu. Apapun yang kita cari, apapun profesi kita, siapapun kita, ya,
itu yang kita cari. Nah, kemudian disebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali apa? Mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Itulah dunia. Kenapa menipu? Hilang. Itu menipu namanya. Hilang. Ya. Kita nitip nitip uang ke orang gitu. Pas kita mau ambil uangnya hilang. Nah, menipu namanya. Tertipu kita kan? Nah, itulah tipuan. Nah, di sini disebut setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dalam surah Al-Imran ayat 185. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan, ini saya percepat aja. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu pasti ada ajalnya. Ajal itu artinya ada finishnya, ada batas terakhirnya. Itu ajal namanya. Setiap umat itu ada batas akhirnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya telah tiba, maka tidak akan dimundurkan sesaat sedikit pun dan tidak akan dimajukan sedikit pun. Jadi kita ini sebenarnya tinggal nunggu giliran. Jangan bilang saya sudah tua, saya masih muda ya. Tinggal nunggu giliran semua. Ada yang orang tua duluan meninggal, ada anak muda duluan meninggal. Dan itu banyak sekali. Nah, dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dunia pasti berakhir dan akan pindah ke alam berikutnya. Berakhirnya dunia dengan kematian. Berakhirnya dunia dengan apa? Kematian. Kalau orang meninggal berarti hilang dunianya, habis sudah dunianya. Jadi batasnya meninggal. Kalau masih sakit belum. Ada orang sakit parah, masih dia bisa dapat bagian dunia. Tapi kalau dia sudah meninggal, nggak ada. Itu batas akhir. Nah, setelah dia meninggal, ini yang kita bahas sekarang, maka apa yang akan kita hadapi setelah kematian? Semua kita pasti akan menghadapinya. Nah, apa itu mati? Mati itu secara bahasa disebutkan oleh para ulama, dhihabul quwwah minasyai'. Hilangnya kekuatan dari sesuatu. Itu namanya mati. Bahasa Arabnya al-maut. Kalau ada sesuatu punya kekuatan, kekuatannya hilang, itu mati. Ya kan? Nah, atau bisa dibahasakan dengan khilaful hayah. Mati itu adalah lawan dari hidup. Ya, kalau orang nggak hidup berarti mati. Kalau dia nggak mati berarti hidup. Nggak ada antara hidup dengan mati. Nggak. Kalau dia nggak mati, hidup. Kalau dia nggak hidup, mati. Karena itu bertentangan. Ya, itu bertentangan. Itu secara bahasa. Adapun menurut definisi para ulama kita, mati itu adalah mufaraqatur ruh. Berpisahnya ruh. Asada dari jasad manusia. Jadi kita hidup karena masih ada ruh. Kalau ruhnya hilang, terpisah, maka kita mati. Ya. Nah, terpisahnya ada dua. Kullian atau juz'ian. Maksudnya terpisah secara total atau terpisah sebagian saja. Terpisah sebagian. Ketika ruh ini hilang dari jasad kita seluruhnya, maka itu namanya kematian, mati. Tapi kalau sebagian saja, itu namanya tidur. Jadi orang tidur sebenarnya hilang ruhnya. Ya kan? Orang tidur itu berarti hilang ruhnya, tapi tidak keseluruhan, masih bisa dia kembali. Tapi kalau mati tidak, kalau mati betul-betul ruhnya hilang. Ya, ruhnya hilang. Oleh karena itu, maka tidur disebut dengan, atau kematian disebut dengan al-qiyamatul sughra, kiamat kecil. Jadi kalau kita misalnya sudah meninggal, berarti kita sudah masuk ke hari akhir, kiamat, tapi kecil. Karena nanti ada kiamat besar. Ya, ada kiamat besar. Dan tidak selamanya orang yang hilang ruhnya dia mati. Dia mati. Kalau misalnya ruhnya tadi masih ada keterkaitan dengan jasadnya secara zahir, ya, ada secara batin, secara zahirnya tidak, atau secara zahir dan batin dua-duanya, ya, maka itu disebut dengan mati. Batinnya sama zahirnya terputus ruhnya terputus,
zahir dan batinnya itu namanya mati. Tapi kalau misalnya zahirnya saja, maka namanya tidur. Hilang rohnya tapi zahirnya saja. Rohnya masih ada, masih dia bisa merasa gitu kan, orang tidur masih kadang masih bisa rasa ya. Ya, tayyib. Nah, kenapa Allah menciptakan kematian? Kematian itu makhluk. Kenapa Allah ciptakan? Hari akhir nanti kematian itu akan diwujudkan seperti kambing yang berwarna putih. Kemudian kambing itu disembelih. Itu ibarat kematian sudah tidak ada pada hari kiamat. Kalau orang sudah di akhirat nanti sudah tidak ada lagi kematian, karena kematian sudah dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diwujudkan seperti kambing, kambingnya dipotong. Kambing itu tadi perwujudan dari mati, berarti sudah tidak ada lagi kematian. Selama kita di dunia ada kematian. Kenapa Allah menciptakan kematian? Salah satunya adalah untuk menguji manusia. Untuk kita semua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk uji kalian. Jadi hidup ujian. Mati juga ujian. Ketika kita hidup kita diuji, ketika kita mati masih tetap diuji. Ya. Orang yang lulus dalam ujian adalah orang yang sudah terlatih. Ya, sudah terlatih dia, sudah terbiasa dengan ujian. Nah, siapa? Untuk uji apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalan di antara kalian? Allah menciptakan hidup supaya Allah melihat siapa amalannya yang bagus. Allah menciptakan mati supaya melihat siapa amalannya paling bagus. Mati adalah finish. Kalau sudah mati nggak bisa apa-apa lagi. Makanya tidak ada orang mati hidup lagi. Roh gentayangan, ya, pocong misalnya, atau apa istilahnya itu? Roh penasaran itu nggak ada roh penasaran. Yang penasaran itu jomblo ngelamar nggak diterima, itu penasaran. Kalau roh nggak ada yang penasaran. Kalau roh sudah hilang, udah mati, udah lepas gitu, ya udah selesai, nggak ada bangkit lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita masih percaya dengan seperti itu, berarti kita masih perlu diperbaiki akidahnya. Ada yang masih takut dengan pocong? Ya, nggak ada. Nggak boleh takut dengan seperti itu. Ya, sehingga karena kita di negara Indonesia ini gampang dibodohi seperti itu, akhirnya ini jadi objek sendiri untuk para sutradara, ya, bikin film-film horor. Yang film-film horor itu, ya itu tadi ada seorang sudah mati hidup lagi gitu, penasaran. Jadi nanti dia sudah balas dendam, baru tenang gitu. Nah ini semua hal-hal yang tidak ada di dalam agama. Ya, jadi nggak ada orang mati kemudian hidup lagi. Kalau orang sudah mati sudah selesai, sudah selesai. Baik. Kemudian apakah seorang bisa lari dari kematian? Jawabannya tidak bisa. Kita mau lari dari kematian nggak bisa. Makanya nggak ada orang bilang, dia sudah mati, dia hidup lagi. Nggak ada. Atau istilahnya orang apa ya? Mati suri gitu kan? Kalau dia mati suri berarti dia masih hidup, belum mati. Kalau dia mati, nggak ada orang mati. Saya sebenarnya sudah mati loh ya, tapi saya hidup lagi. Oh nggak ada, itu cerita. Itu nggak ada. Kalau orang sudah mati sudah selesai. Dan tidak ada orang bisa lari dari kematian. Ya, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kematian itu pasti akan mengejar kalian. Walaupun fi burujim musyayyada. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kuat. Ya, kita berada dimanapun, kematian pasti akan datang. Jadi jangan coba-coba. Ya kan? Sakit misalnya berobat, bisa mati bisa hidup. Ya, bisa mati bisa hidup. Ada orang berobat sembuh, besoknya mati. Itu bisa terjadi. Nah, kemudian disebutkan dalam ayat yang lain, waja'at sakratul mautu bil haq. Atau waja'at sakratul mauti bil haq. Sungguh telah datang kepada dia sakaratul maut dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itu adalah perkara yang kalian dulu lari darinya.
Ini surah Qaf ayat 19. Ya. Nah, itulah sekilas perkara yang berkaitan dengan mati. Jadi sekarang kita harus berpikir gimana nanti kalau sudah mati. Jangan pernah berangan-angan terlalu jauh. Saya masih muda gitu. Jangan. Itu terlalu jauh. Karena kematian datang tidak dimajukan, tidak dimundurkan sedikit pun. Sudah siap nanti? Siap atau belum? Insya Allah didoakan ya. Udah siap belum? Belum ya? Harus selalu siap. Harus selalu siap. Kapanpun itu. Jadi sejak sekarang kita harus selalu siap. Kalau belum, aduh, tanda-tanda orang celaka ketika dia belum siap untuk mati. Jadi kita harus selalu siap. Kalau misalnya besok meninggal atau sebentar malam, kita siap. Makanya hati-hati, jangan melakukan penyelewengan sedikit pun. Baik dalam masalah agama atau dalam masalah dunia. Karena ketika kita melakukan penyelewengan kemudian kita mati, aduh, celaka kita. Itu namanya su'ul khatimah. Pengakhiran yang buruk. Kelawannya husnul khatimah. Hati-hati, banyak hal terjadi kematian itu tiba-tiba. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah kematian? Ya. Apa yang terjadi setelah kematian? Allah sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Qul, katakan wahai Muhammad, innal mautalladzi tafirruna min. Sesungguhnya kematian yang kamu mencoba untuk lari dari kematian. Sekarang kan banyak orang lari dari kematian. Ya kan? Artinya dia berusaha supaya dia tidak mati. Dia supaya dia nggak mati. Dan ini nggak mungkin. Kata wahai Muhammad, kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum. Kematian pasti akan menemui kalian. Sudah, berarti kita semua mati udah, mati. Kemudian kemana? Tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahada. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Jadi inilah setelah kematian. Setelah kematian dikembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita katakan apa kalau orang meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Angkat tangan. Ayo, yang tahu artinya angkat tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiap hari diucapkan loh inilah. Ayo, angkat tangan, siapa yang tahu? Parfum. Hanya kepada Allah kita kembali. Itu arti kesimpulan. Arti secara letterlet. Parfum. Ayo. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan. Ya, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami kepada Allah rajiun, akan kembali. Silakan. Oh, taruh sini ya. Sudah ya, jelas ya? Nah, kenapa? Karena orang meninggal itu dikembalikan ke Allah. Jadi kita ini asalnya dari Allah. Artinya kita dulu nggak ada. Allah ciptakan kita, jadi ada. Setelah itu kita dikembalikan kepada Allah. Ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang tahu perkara gaib dan perkara yang nampak. Kemudian apa lagi? Setelah itu, fayunabbi'u. Kemudian kami, kata Allah, akan mengabarkan kepada kalian apa? Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian telah lakukan. Jadi semua yang kita lakukan dikabarkan lagi sama Allah. Jadi kalau intinya gini, sekarang kita hidup ya. Alhamdulillah masih hidup semua ya. Nah, kemudian mati. Setelah mati, dia dikembalikan kepada Allah. Apa yang akan dia dapatkan setelah mati itu? Apa yang akan dia dapatkan? Berita dari Allah tentang apa yang sudah dia lakukan. Karena manusia itu biasa suka lupa. Maka Allah ingatkan lagi, ini yang kamu sudah lakukan, ini. Masya Allah. Yang bagus itu adalah ketika hari kiamat, ketika hisab ya, hari kemudian, ada orang punya kesalahan, Allah sebutkan kesalahannya, kemudian Allah mengatakan kepada dia, aku sudah ampuni kesalahan. Dan tidak dinampakkan di hadapan makhluknya yang lain. Nggak ada yang tahu. Cuma dia dengan Allah. Dan Allah bilang, saya maafkan itu. Masya Allah.
Ini luar biasa ini ya. Baik. Kemudian ketika kita meninggal, ketika kita mati, di mana kita berada? Atau saudara-saudara kita yang sekarang sudah meninggal, di mana dia berada? Mereka berada di sebuah alam yang namanya alam barzah. Alam barzah. Bukan dunia, bukan akhirat. Alam barzah. Barzah itu artinya pemisah antara dua perkara. Pemisah antara dua perkara namanya barzah. Maka di sini maksudnya adalah dia memisahkan antara dunia dan akhirat. Bahasa kita itu masa transisi. Sebelum masuk ke akhirat, kita masuk masa transisi. Apa namanya? Alam barzah. Atau biasa kita sebut dengan alam kubur. Alam kubur itu bukan kuburan, beda. Alam kubur. Karena ada orang meninggal bukan di kuburan. Dia meninggal misalnya di laut. Ya, di pesawat meledak, nggak tahu kemana. Kan nggak dikubur itu. Di mana dia? Di mana dia? Di alam kubur. Atau di alam barzah. Apa tadi alam barzah? Apa alam barzah? Yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Itu namanya alam barzah. Jadi sekarang orang yang sudah meninggal, mereka di alam barzah. Mereka di situ. Belum sampai ke akhirat, belum. Ya, masih di situ dia. Memisahkan antara dunia dengan akhirat. Nah, di alam barzah ini, maka orang yang taat akan mendapatkan nikmat dan orang yang bermaksiat akan mendapatkan azab. Dan ini terjadi sejak kematian mereka sampai hari mereka dibangkitkan nanti. Jadi ini sudah meninggal, nanti suatu saat dibangkitkan lagi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Kenapa kalian ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah? Padahal dulu kalian mati. Tsumma yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah matikan kalian lagi. Jadi dulu kita mati. Mati artinya apa? Tidak ada. Itu mati. Nggak ada. Karena ruh belum ditiupkan kan? Tadi apa? Mati itu apa? Mati itu apa? Terpisahnya ruh dengan jasad. Ketika kita berada dalam perut ibu kita, belum ada ruh masuk, berarti kita masih terpisah antara jasad dengan ruh. Jelas ya? Ya, dulu kalian mati. Tsumma yuhyikum, kemudian kami hidupkan kalian. Nah, sekarang ini. Tsumma yumitukum, kemudian kami matikan lagi kalian, atau kemudian Allah matikan kalian. Kapan itu? Nanti ketika tiba kematian. Ya, tsumma yuhyikum, kemudian kalian akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mati nanti masih ada hari apa? Hari kebangkitan. Nah, orang di alam kubur atau di alam barzah, dia bisa dapat nikmat, bisa dapat azab. Dan gak ada orang bisa lepas dari alam barzah. Idza jaa ahadakumul maut, sampai ketika kematian itu mendatangi kalian, qala, maka dia mengatakan rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, minta dikembalikan. Ini Allah bilang ini. Jadi ketika kematian datang, semua orang yang mati bilang apa? Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Kita akan mengatakan seperti itu nanti. Makanya sekarang kesempatan. Kapan lagi coba? Kesempatan. Sholat ya, ngaji, beramal, apa semualah kita lakukan. Tersenyum pada orang lain, berbuat baik, bantu orang lain, ya kan? Atau apa saja. Masya Allah. Paham sudah ya? Jadi apabila datang salah seorang di antara kalian kematian, qala rabbirji'uni, maka dia mengatakan Rabbi, ya Rabb, irji'uni, kembalikan aku. Dia minta dikembalikan. Untuk apa? La'alli a'malu shaliha fima taraktu. Semoga
aku nanti melakukan amal soleh. Aku akan melakukan amal soleh dari apa yang sudah aku lalaikan sebelumnya. Nah gitu. Semua orang bilang gitu loh. Kita bilang gitu. Jadi bayangkan kita akan mengatakan seperti itu. Jadi sekarang kesempatan beramal banyak-banyak. Beramal banyak-banyak. Kalau mau amalannya bagus ya belajar. Apa yang kita pelajari kita amalkan. Ya, kita amalkan. Maka ketika dia mengatakan kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal soleh. Maka Allah mengatakan kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar ucapan yang dikatakan oleh kalian. Ya, wa min waraihim barzakhun. Di belakang mereka ada barzah. Nah, ini tadi yang dikatakan tadi, barzah. Ada apa? Barzah. Ada pemisah. Ada barzah. Yub'atsun, sampai mereka nanti dibangkitkan. Sehingga orang sudah mati nggak bisa keluar lagi. Ya, masa ada orang mati kemudian baru berapa hari sudah disiapkan di rumah makanan gitu kan? Oh ini dulu sukanya minum jahe gitu, langsung dibikinkan jahe gitu. Salah. Ya, itu salah, nggak benar. Orang sudah meninggal nggak mungkin kembali lagi. Nah kalau ditanya kenapa nggak mungkin kembali lagi? Ada barzah. Barzah itu apa tadi? Penutup, pemisah. Jadi nggak mungkin dia ke dunia, nggak mungkin. Nggak mungkin dia ke akhirat, nggak mungkin juga ke dunia. Dia di alam barzah. Paham sudah ya? Jadi jangan lagi pahami ada orang tiba-tiba datang, ya. Kemudian dia mengaku saya datang untuk ini dan itu, padahal dia sudah meninggal ya. Nggak ada, itu pasti jin. Itu pasti apa? Jin. Atau ada orang kemudian dimasuki oleh kakeknya. Ada anak dimasuki atau dirasuki oleh kakeknya yang sudah meninggal. Kemudian dia mengatakan begini dan begitu. Minta ini dan itu. Jangan dituruti. Itu apa? Jin. Nah kita kadang nuruti. Ya, dan seterusnya. Jadi orang sudah meninggal sudah. Jadi orang meninggal tidak bisa disamarkan dengan orang yang masih hidup. Taib. Nah kemudian masih lama waktunya. Sudah berapa menit? Masih ada 20? 15? Oke. Sesuai dengan waktunya ya. Nah kemudian di alam kubur sudah disebutkan tadi, orang akan tinggal di situ sampai kapan? Kapan dia tinggal di situ? Hah? Sampai hari kiamat. Apa yang dia dapat? 2. Kalau bukan nikmat, azab. Nggak ada yang lain. Nikmat-nikmat sedikit, azab sedikit, nggak ada. Kalau bukan nikmat, azab. Makanya ada namanya nikmat kubur, ada namanya azab kubur. Itu pasti. Sekarang kita tanya, pantas nggak kita dapat nikmat? Gitu kan? Kemudian yang kedua kita tanya lagi, apakah kita sudah mampu untuk memikul azab di alam kubur? Kita lihat gimana azabnya. Anas bin Malik menceritakan, ya, dia ceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabrihi, kalau dia diletakkan di kuburnya, masuk di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian pengantar-pengantarnya tinggalkan orang itu, dan pasti namanya orang dikubur pasti akan ditinggalkan. Makanya sekarang kita latihan untuk bisa sendiri, karena kita pasti akan sendiri. Ya, kita pasti akan sendiri, nggak ada teman. Kalau sudah diletakkan di kubur, pengantarnya sudah meninggalkan dia, wa innahu layasma'u qur'anihim, dan orang yang meninggal tadi akan mendengarkan langkah-langkah sendal dari orang yang mengantar. Jadi dia dengar. Jadi meninggal tadi dengar langkah-langkah sendal. Cuma langkah sendal dia dengar. Berarti pergi. Apa yang terjadi kemudian? Setelah tadi, setelah orang dikubur, atahu malakan, maka datanglah 2 orang malaikat. Fayuqidanihi, lalu malaikat tadi mendudukkan orang yang meninggal tadi, dikasih duduk.
Nggak usah bayangkan gimana ya, kita nggak tahu, jelas dikasih duduk. Jangan kita pakai logika, wih gimana tuh kasih duduk, orang sudah diikat, gimana caranya dia lepas ikatannya, ada 7 lagi kan, mananya dulu dilepas, atasnya dulu, nggak usah dipikir. Yang jelas dia akan didudukkan, ya kan, didudukkan. Nah, setelah didudukkan, fayakulan, maka 2 malaikat itu bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini, yaitu tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ammal mu'min, adapun orang beriman, maka dia mengatakan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa dia ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu orang beriman. Tapi apakah ini datang dengan tiba-tiba? Tidak. Ini datang dari ilmu yang sudah dipelajari dan diamalkan ketika dia masih hidup. Pengaruhnya, asarnya, pengaruhnya ya, ini akan terbawa sampai ke alam kubur. Ketika dia ditanya, dia bisa jawab dengan baik. Dia bisa jawab dengan baik. Sama misalnya orang belajar, malamnya belajar, besoknya bisa jawab dengan baik. Kalau malamnya nggak belajar, besoknya nggak bisa jawab dengan baik. Itu kalau orang ulangan ya. Sama dengan ini, hari kiamat atau di alam kubur. Seorang ketika di dunia dia beramal soleh, dia belajar agama, dia dekat dengan agama, maka di alam kubur dimudahkan dia jawab. Dia jawab ini adalah hamba dan Rasulnya, orang beriman. Kemudian dikatakan kepada orang itu, undur, inna mak'adaka minan nar qad abdalakallahu bihi mak'adan minal jannah. Maka kepada dia, coba lihat, itu tempat dudukmu, itu berasal dari api neraka. Kemudian Allah menggantinya, merubahnya menjadi tempat duduk yang berasal dari surga. Orang beriman. Setelah itu udah, dia nikmat. Dan orang ini bisa melihat kedua-duanya. Ini neraka, ini surga. Dia bisa lihat kedua-duanya. Seorang sahabat atau seorang tabi'in, Qatadah, dia mengatakan ya, bahwa dibentangkan kepada orang tersebut kuburannya. Jadi kuburannya menjadi luas. Orang beriman tadi kuburannya menjadi apa? Luas. Kemudian ada orang munafik dan orang kafir. Ketika dia ditanya, bagaimana pendapatmu dengan orang ini, dengan Rasulullah Muhammad? Dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Ya, kuntu aqulu ma yaqulun. Dulu saya mengatakan sesuatu yang biasa dikatakan oleh orang. Ini menunjukkan apa? Tidak boleh beragama ikut-ikut. Harus berilmu, harus belajar. Belajar penting nggak? Kebutuhan bukan? Belajar kebutuhan atau bukan? Kebutuhan. Kebutuhan primer. Kita butuhkan daripada makan dan minum. Jadi nggak bisa orang di akhirat atau di alam kubur dia menjawab kalau sekedar ketika dia di dunia beragama cuma ikut-ikutan saja. Nggak bisa. Ini jawabannya. Saya mengatakan seperti yang dikatakan banyak orang katanya. Itu jawaban orang munafik dan orang kafir. Maka kemudian dikatakan kepada orang itu, kamu tidak tahu. Kenapa kamu tidak baca? Iya kan? Ini menunjukkan nggak boleh ikut-ikutan. Kenapa kamu nggak tahu? Ya karena nggak belajar. Maka dikatakan, kenapa kamu tidak baca? Mata laita, kenapa kamu tidak baca? Ditanya dia, kenapa kamu tidak membaca? Subhanallah. Paham ya? Menunjukkan kita harus apa? Belajar, harus membaca. Jadi kira kalau kita sholat selesai gitu, enggak. Kita akan ditanya, sholatmu benar enggak? Ditanya kita. Kalau enggak benar misalnya sholatnya tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan, kita akan ditanya, kenapa kamu tidak baca? Waktu kita banyak, apalagi di zaman sekarang, Masya Allah. Orang belajar lewat YouTube, ya, orang belajar lewat Facebook bisa. Apalagi kalau duduk di majelis, yang belajar sebenarnya duduk di majelis. Tapi kalau misalnya nggak ada yang lain, kenapa tidak? Kita manfaatkan media sosial yang ada. Ya, kita manfaatkan media yang ada. Akan ditanya kita, kenapa kamu nggak belajar gitu? Dan ini pertanyaan untuk semua, bukan cuma orang yang mondok misalnya, enggak, semuanya ditanya. Kemudian apa yang terjadi? Dia nggak bisa jawab karena dia nggak baca, dia nggak tahu. Fayudrabu bimatariqa min hadidin. Kemudian dipukul dia dengan palu yang terbuat dari besi. Darbatan, dengan satu kali pukulan.
fayasihu sayhatan. Lalu orang itu berteriak dengan keras. Palu besi loh ini. Dia berteriak dengan keras, yasma'uha man yalihi ghairu tsaqalain. Dan semua makhluk yang ada di sekitarnya bisa mendengar teriakan orang tersebut kecuali manusia dan jin, nggak bisa dengar. Tapi semua dengar. Masya Allah. Makanya hati-hati. Hati-hati. Jelas? Begitu kehidupan di alam kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian Nabi SAW biasa ketika mengantar jenazah di kuburan, maka beliau mengatakan kepada para sahabat yang hadir, is'alu likhika at-tathbit, kata Rasulullah. Mintakanlah kepada Allah untuk saudaramu yang dikubur ini at-tathbit, kekuatan. Li'annahu al-an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi Nabi masih dikubur, Nabi sebutkan dia sedang ditanya. Minta kepada Allah supaya apa? Diberikan kekuatan. Ya, dan Nabi tidak mengatakan kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, kamu bilang Allah. Kalau kamu ditanya apa agamamu, kamu bilang Islam. Enggak. Enggak seperti itu. Nabi minta kepada sahabatnya berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya apa? Orang yang ada di kubur tadi dikuatkan. Nah, oleh karena itu, maka ini penting. Itulah yang terjadi setelah kematian. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi setelah kematian, seperti tadi, kita bisa mendapatkan nikmat dan kita bisa mendapatkan azab, tergantung bagaimana amalan kita di dunia. Oleh karena itu, yang terakhir pembahasan saya adalah amalan apa yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita setelah mati. Kalau hidup, saya nggak perlu jelaskan, ya, kita semua tahu. Apa yang harus saya lakukan supaya saya enak dalam kehidupan? Orang tahu semua. Ya, kerja, banyak uang, ya kan? Rumah besar dan seterusnya, udah enak. Itu di dunia. Tapi kehidupan kita bukan cuma di situ. Kita masih ada kehidupan setelah kematian. Kecuali di sini yang tidak mati, dan itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah, sekarang apa yang harus kita siapkan sekarang? Yang paling bermanfaat di antara yang harus kita siapkan, sedekah. Perbanyak sedekah. Itu salah satunya. Kenapa sedekah? Kenapa bukan sholat? Sholat harus kita siapkan. Tapi sedekah ini memiliki karakteristik yang tidak dimiliki sholat. Kalau kita sholat, selesai sholat langsung dikasih apa? Pahala, selesai. Kalau sedekah enggak. Sedekah itu, ketika sedekah kita dimanfaatkan, selama sedekah itu dimanfaatkan, maka kita akan tetap dapat pahala walaupun kita berada di alam kubur. Jadi istilahnya gini, kalau gambarannya ya, kita punya perusahaan di India misalnya. Kita nggak pernah ke India, tapi kan itu perusahaan kita dan kita menanamkan saham di sana, maka tiap bulan kita dapat setoran. Kita nggak kerja. Yang kerja siapa? Karyawan kita yang ada di India. Dan tiap bulan kita terima setoran. Dan wajar kita dapat setoran. Kenapa? Karena kita punya saham di sana. Jelas ya? Nah, begitu juga dengan akhirat. Walaupun kita tidak beramal, ketika kita punya saham, maka kita berhak untuk mendapatkan pahala dari saham yang sudah kita tanamkan tadi, karena kita punya andil di situ. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Bersedekahlah kalian, berinfaklah kalian dari apa yang Allah berikan, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Disuruh berinfak sebelum kematian. Kalau sudah meninggal baru berinfak, nggak bisa.
Kecuali kalau ada orang di belakang kita, anak kita atau siapa, membantu kita untuk beribadah, insya Allah pahalanya sampai. Tapi kita nggak bisa. Makanya meninggal, meninggal. Belum datang kematian. Kenapa? Kalau sudah datang kematian, maka orang itu mengatakan fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, seandainya engkau akhirkan, engkau undur kematianku sampai waktu yang dekat saja, sebentar saja, maka fa'as-saddaqah, maka saya akan bersedekah. Cita-citanya meninggal itu mau hidup sebentar, walaupun berapa detik lah ya, dia bisa hidup, saya akan sedekah. Ini bagi orang yang punya apa? Punya uang. Bagi orang punya uang. Tapi Masya Allah, rugi loh kita punya uang sedekah, benar. Karena uang yang kita sedekahkan, itulah yang akan apa? Yang akan kita nikmati. Uang yang kita tidak sedekah, uang itu tidak kita nikmati. Akan hilang. Bayangkan kalau uang kita sampai triliunan, kemudian kita tidak bisa menikmatinya, ruginya kita. Rugi benar kita. Karena orang meninggal ini yang dia ingin. Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang yang soleh. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza mata al-insan inqata'a amaluhu. Kalau manusia meninggal, seluruh amalannya terputus, nggak ada lagi. Semua amalan terputus, illa min thalathin, kecuali 3. 3 ini nggak terputus. 1, sedekah jariyah, sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah 1. Sedekah jariyah artinya sedekah itu mengalir. Jariyah artinya mengalir. Di sedekahnya mengalir terus. Kenapa dia mengalir? Karena masih terus dimanfaatkan. Jadi orang sedekah itu pakai strategi. Kalau misalnya Anda sedekah kasih makan orang miskin, boleh nggak? Boleh. Tapi ketika sudah dimakan, makanannya habis, sudah selesai. Dan itu harus kita lakukan. Itu pahalanya luar biasa juga ya. Barang siapa menolong saudaranya, maka Allah akan tolong dia. Gitu. Nah, sekarang ketika orang sedekah, strategi gini, contoh strategi yang dipakai, dan ini banyak sekarang dipakai orang. Dia bantu sebuah lembaga dakwah. Lembaga dakwah, dia bantu. Tapi dia nggak ingin uang yang dia bantu itu satu kali habis selesai. Maka biasanya dia minta lembaga dakwah ini punya usaha apa. Saya bantu, saya kasih uang di sini, dan uangnya itu berputar di usaha usaha dakwah tadi. Perusahaan atau kantin atau apalah semua ya. Nah, kemudian atau tambak begitu ya. Tambak. Jadi saya belikan tambak, kemudian tambak itu saya kasih dan seterusnya, kemudian diserahkan ke lembaga dakwah. Selama tambak itu berjalan, dan tambak biasanya kan lama ya, berjalan dan disalurkan dananya, maka orang itu akan terus dapat pahala. Dia hidup atau dia, itu namanya strategi dalam bersedekah. 1. Yang kedua, orang sedekah juga lihat. Misalnya ada sebuah masjid, ya, masjid A, masjid B, masjid C, dan kita bisa sedekah di A, B, C, bisa. Tapi lihat, mana di antara masjid itu yang benar-benar punya perhatian yang besar terhadap perkara menghidupkan agama, atau dalam hal ini menghidupkan sunnah. Ya kan? Semakin banyak sunnah, kan tentunya pahalanya semakin besar. Maka sumbangkan ke situ. Maka pahalanya akan besar. Pahalanya akan lebih besar. Seperti itu. Contoh yang lain, sedekah misalnya, orang sedekah. Orang sedekah kepada orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa, berbeda. Orang yang berpuasa ketika kita sedekah, pahalanya akan lebih besar. Ya, pahalanya akan lebih besar. Karena sedekah kita akan kita dapatkan berupa pahala dari puasa orang yang kita kasih sedekah tadi. Seperti misalnya orang kasih buka itu misalnya. Nah, itu yang saya katakan. Jadi seorang sedekah beramal jariyah, amal yang ingin jalan terus, maka dia berusaha agar sedekahnya masuk ke dalam sebuah usaha yang usaha itu berjalan terus. Makanya orang biasanya masjid kan jarang ada di masjid tiba-tiba hilang gitu loh.
Ya, paling masjid misalnya kecil jadi besar jadi besar. Jadi orang yang sebelumnya sedekah masuk di situ, insya Allah akan dapat terus. Akan terus. Makanya bagian orang itu kadang di sebuah masjid, kalau misalnya masjidnya direnovasi, dia nggak ingin bekas bangunan itu dibuang keluar, dia tetap taruh di situ untuk nimbun dan seterusnya, supaya masih tetap ada di situ. Dan bersedekah sebelumnya terus dapat pahala. Nah itu satu. Apalagi yang berjalan terus, yaitu ilmu tafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Sering beri nasihat kepada orang. Kalau ada orang salah, diperbaiki, diluruskan dengan cara yang baik, dikasih masukan. Kalau masukan kita didengar dan diamalkan, maka setiap dia beramal kita dapat pahala. Kita masih atau sudah meninggal. Paham ya? Makanya jangan bosan-bosan memberi nasihat. Nah, baik kita masih hidup atau sudah meninggal, selama diamalkan itu. Nah, yang membahagiakan lagi adalah ketika nasihat kita diterima oleh si A sampaikan lagi kepada si B. Akhirnya si B beramal, si A dapat, kita yang sampaikan pertama juga dapat. Makanya Al-Fatihah nggak usah dikirimkan pahalanya kepada Rasulullah. Kenapa? Ketika kita baca Al-Fatihah, pahalanya secara otomatis sampai kepada Rasulullah. Secara otomatis. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Beliau yang pertama ngajar Al-Fatihah. Setiap orang baca Al-Fatihah, pahalanya sampai kepada Nabi. Kenapa? Beliau mengajar Al-Fatihah. Dan kita yang membaca Al-Fatihah dapat. Makanya jangan kita kasih gitu. Kasih, misalnya pahalanya Allah untuk Nabi saja, kita nggak dapat. Tapi kalau kita nggak kasih, kita dapat pahala. Dari sisi mana? Nabi yang pertama Al-Fatihah. Jelas itu insya Allah? Baik. Nah kemudian yang terakhir adalah doakan kedua orang tuanya. Ini juga kalau orang tuanya meninggal, pahalanya akan terus. Nah kemudian terakhir, beramal soleh secara umum akan bermanfaat untuk kehidupan kita setelah kematian. Oleh karena itu hadis yang dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sebutkan bahwa orang meninggal itu diantar oleh tiga apa? 3 golongan. Dua yang satu. Orang meninggal diantar oleh keluarganya, diantar oleh hartanya, dan yang terakhir diantar oleh amalannya. Jadi orang meninggal yang mengantar keluarganya, kemudian apa lagi? Hartanya mungkin mobilnya juga ngantar amalnya. Kemudian Nabi sebutkan, maka akan kembali harta dan keluarga. Nggak ada keluarga di situ terus. Ada orang di situ terus. Orang semua ya, dia jam terusnya melampiaskan kesedihan, mungkin masih bisa. Kalau 2 hari 3 hari saya kan nggak ada. Bikin tenda di situ, ini bikin rumah, nggak ada kan? Pulang dia. Mobil juga gitu, mobil. Harta kita miliki pasti akan kembali. Ya, nggak ada di situ, tapi pernah saya ada kubur juga. Pernah ada. Kapra ini. Ya. Jadi, yang benarnya dia akan kembali. Apa yang tinggal dia bekal amaluhu, yang akan tinggal amalnya. Jadi kalau mau ada teman kita nanti setelah kembali, maka perbanyak beramal soleh. Jadikan semua aktivitas kita sebagai amal soleh. Siap? Ya, baik. Mungkin sini kita adzan dulu, baru kita tanya jawab. Kita jawab. Langsung tanya jawab ya. Baik, silakan. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena saya punya pribadi ini Ustaz.
kan dulu kawin orang mualaf, orang Tator. Terus saya punya anak, ada saya titip sama orang Kristen. Tapi sebelum dia itu ambil itu, saya kasih memang Ustaz perjanjian bahwa jangan sekali-kali anak dikasih masuk Kristen. Nah, sampai sekarang saya tahu masuk Kristen atau tidak. Yang saya pertanyakan bagaimana saya punya di akhir nanti kasusnya saya ini. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi istrinya Bapak memang non muslim. Saya mualaf Tuhan. Mualaf. Ya, saya kasih masuk Islam. Oh, mualaf. Iya. Dia sudah meninggal sekarang. Sudah? Meninggal. Meninggal. Iya. Istri. Iya. Iya. Jadi anak itu tanggung jawab orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Suci maksudnya Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi disebutkan oleh Allah, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, kesannya bahwa kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya menjadi seperti itu. Iya kan? Baik. Tapi ketika orang tua berusaha dan dia sudah melakukan semua yang dia bisa lakukan dalam rangka untuk memberikan petunjuk kepada anaknya, maka insya Allah orang tua tidak mendapatkan tanggung jawab dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh anaknya. Kisahnya seperti kisahnya siapa? Seperti contohnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam anaknya kepada Allah. Ya kan? Nabi Lut, istrinya durhaka kepada Allah. Dia sudah berusaha. Apakah Nabi Lut menanggung dosanya? Tidak. Apakah Nabi menanggung dosa dari anaknya? Karena dia sudah berusaha. Ketika anaknya tenggelam, dia tetap panggil anaknya. Diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang yang bisa dilakukan, kalau misalnya anaknya masih bisa ditelusuri, ya kita didatangi dan kita cek, dipastikan. Kalau sudah tidak bisa, maka ya cukup didoakan semoga dia mendapatkan hidayah dan tetap berada di atas keislamannya. Insya Allah orang tua kalau dia sudah berusaha, maka dia tidak kena beban tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Mana? Di belakang dulu tim. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan Ustaz dalam kebaikan. Amin. Pertanyaan kami Ustaz, biasa kami ketika ke Ramadan tiba, banyak orang-orang menyumbang ke masjid. Terus si panitia ini bilang, mari kita bacakan Al-Fatihah kepada si fulan dan fulana. Apa hukum hal tersebut? Kemudian yang kedua Ustaz, kalau misalnya juga ada orang meninggal di kampung-kampung, mereka kadang hatamkan Al-Quran. Apa hukum menghatamkan Al-Quran untuk si mayat? Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Fatihah kepada orang yang bersedekah, kemudian membacakan, menghatamkan Al-Quran untuk orang yang meninggal, itu semua nggak ada tuntunan, nggak ada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang itu adalah doa. Orang yang memberi kita kebaikan, termasuk menyumbang, kita doakan jazakallahu khairan, itu lebih bagus. Semoga Allah membalas yang kamu lakukan ini dengan sesuatu yang lebih baik. Bagus nggak doanya? Bagus. Itu doa yang biasa dibaca Nabi. Ya, ucapan seperti ucapan semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu melebihi apa yang telah kamu beri. Itu lebih bagus daripada kita melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan, tapi nggak contohkan. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah, coba lihat apa doa di Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jadi yang doa sebenarnya kita. Tunjukkan kepadaku jalan yang, kok bisa diberikan kepada orang bersedekah. Jadi orang sedekah akhirnya tidak dapat doa. Yang dapat doa siapa? Kita yang baca. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jelas? Jadi lebih bagus dia nggak baca Al-Fatihah, tapi dia mengatakan, ya Allah, tunjukkan kepada orang yang sedekah tadi yang lurus. Nah, itu lebih bagus. Berarti kita doakan dia. Ya, sekali lagi ini tidak ada sunnahnya dan Nabi
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam hadis Muslim dari Aisyah. Siapa melakukan sebuah amalan yang kami contohkan, maka amalan itu ditolak. Maka hendaklah seorang setiap mau melakukan sesuatu, dia bertanya kepada dirinya, apakah yang dia lakukan tadi ada contoh dari Nabi atau tidak? Ada perintah atau ada rekomendasi dari Nabi atau tidak? Ada, maka silahkan dilakukan. Kalau tidak, maka sebaiknya kita mencontoh Nabi. Termasuk yang kita contoh adalah ketika Nabi tidak lakukan, tidak lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ini saya tanyakan Ustadz mengenai ibadah anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Sekedar informasi, saya baru saja kehilangan seorang ibu yang baru saja meninggal. Seperti yang saya Ustadz jelaskan tadi, bahwa sesuai dengan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa jika seseorang meninggal, bahwa maka putus segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, doa anak yang soleh, dan ilmu yang dimanfaatkan. Yang ini saya tanyakan Ustadz, ibadah-ibadah apa yang bisa dilakukan seorang anak kepada orang tuanya yang sesuai dengan tuntunan, agar bagaimana maksudnya, apakah setiap ibadah itu kita niatkan kepada orang tua yang sesuai tuntunannya, atau bagaimana Ustadz, niatnya kah, atau dan ibadah-ibadah apa yang bisa dilakukan seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal Ustadz? Ya, pertama, bahwa anak itu milik orang tua. Anak itu milik orang tua. Dalam hadis disebutkan anak itu milik orang tua. Jadi anak itu adalah hasil dari orang tua. Ketika seorang anak yang soleh, maka orang tuanya akan dapat imbas dari itu. Setiap dia melakukan kebaikan, kita berharap bahwa semua kebaikan yang dilakukan anak soleh akan sampai kepada orang tuanya, karena itu adalah hasil dari orang tuanya. Tapi yang lebih spesifik lagi adalah, lebih khusus lagi adalah, ketika seorang anak pernah mendengar orang tuanya memberi sebuah nasihat, maka diamalkan nasihat itu ya dengan niat mengikuti orang tuanya, maka orang tuanya akan dapat pahala. Satu. Yang kedua, dia nasihatkan lagi kepada orang lain dengan niat, saya dinasihati orang tua saya ini kebaikan, saya akan nasihatkan lagi ke orang lain. Maka setiap orang lain melakukan kebaikan, kita dapat pahala, orang tua kita juga dapat pahala. Jelas sudah? Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Salah satu doa yang diajarkan adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk orang tua kita. Apalagi yang bisa kita berikan kepada orang tua kalau bukan itu? Ya, dan kita tidak ada tanpa orang tua kita. Maka hendaklah setiap anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai dalam masalah apa? Orang tua kita memerintahkan kepada kesyirikan, tetap kita harus berbuat baik kepada dia. Apalagi kalau dia memerintahkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bapak. Ini ditekan ya? Ini terkait dengan kenalan saya dan pekerjaan saya sendiri, Ustadz. Siap. Terkait sedekah tadi, saya punya kenalan, dia punya hotel yang ada yang disewakan per jam. Jadi keuntungannya besar dari situ, dan saya tahu bahwa di dalamnya itu terjadi maksiat. Dia juga tahu. Tetapi hasil dari bisnis hotelnya itu dipakai untuk membangun masjid, dipakai untuk mengganti karpetnya setiap bulan. Terus saya lanjutkan lagi dengan pekerjaan saya. Kadang-kadang saya tahu bahwa fee yang dibayarkan ke saya itu adalah belum tentu hasil yang halal. Nah, ketika saya menerima fee itu, saya mensedekahkan. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Sekarang itu hotel 100% penghasilannya dari haram, atau ada halalnya juga? Sedikit sekali halalnya. Sedikit sekali. Kira-kira berapa persen? Sekitar 5% mungkin. Kok bisa ya? Jadi gini, Ustadz, hotelnya itu disewakan per jam. Nah, orang-orang yang masuk situ yang mau berbuat maksiat, jadi sewanya sekitar 85.000, tapi dalam sehari itu dia bisa jual kamarnya sampai 19 kali pengunjung. Coba dibayangkan kalau 85.000 dikali 19 kali, itu satu kamar hasilnya dia melewati nilai harga Clarion misalnya. Iya, satu hari, hitungan per satu hari. Dia 85.000 kali 18 berarti sekitar hampir 2 juta ya. Nah, sedangkan Claros sendiri cuma 700.000 sehari. Nah, dari hasil itu dia bangun masjid di depan hotelnya.
ada masjid kantor yang dia percantik, dia Tapi itu bangun. hotel khusus untuk itu atau ada kegiatan lain juga yang bagus? Tidak ada, cuman untuk sewakan saja. Tapi semua untuk maksiat. Hampir semua, Ustaz. Makanya saya bilang 95% maksiat. Karena kita tahu, saya pernah berkunjung ke sana, saya cerita sore sama pemiliknya, kebetulan kenalan saya, itu silih berganti laki-laki perempuan keluar masuk. Cuman sejam, setengah jam keluar lagi. Jadi pertama gini, Allah berfirman wala ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Adalah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong di dalam kejelekan dan atau kemaksiatan dan permusuhan. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh tolong menolong dalam masalah kejelekan tadi. Ketika kita tolong menolong dalam kejelekan, maka kita dapat dosanya. Kita dapat dosanya. Nah, adapun masalah harta, jika harta tersebut ada halal dan ada haramnya bercampur jadi satu, maka dihukumi ke halal. Dihukumi harta itu apa? Halal. Tapi kalau seperti yang disebutkan tadi, haramnya lebih banyak daripada halalnya, maka berhati-hati jauh lebih bagus. Ya, barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, perkara syubhat tidak jelas, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Maka kalau bisa, lepaskan saja. Artinya bagaimana kita bisa lepas, kemudian kita bisa membuat sesuatu sendiri, begitu. Ya, dan tentunya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan minhu. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih bagus. Ya, karena apa? Kita harus bayangkan bagaimana nanti pertanggungjawaban saya di hadapan Allah. Gitu, itu yang harus kita bayangkan. Bagaimana nanti kehidupan saya di alam kubur, gitu. Itu yang harus kita bayangkan terus itu. Setiap kita berbuat itu kita bayangkan. Bisa nggak saya bertanggung jawab? Kalau bisa ya silahkan lanjut. Kalau nggak bisa, sebaiknya dilepaskan. Ya, semoga Allah menjaga kita dari harta-harta yang haram dan senantiasa kita senantiasa diberikan oleh harta yang halal. Tapi kalau di situ bercampur halal haram, maka hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Ya, wallahu alam bissawab. Cuma sebagaimana disebutkan tadi, maka berhati-hati lebih bagus. Artinya kita lepaskan dan jelas di situ ada bentuk tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Bismillah Ustaz. Saya mau bertanya, kira-kira jikalau seorang keluarga datang mengunjungi atau berziarah kubur kepada orang tua atau anak yang sudah meninggal, apakah ruhnya itu bisa melihat, dalam artian, oh keluarga saya datang di alam kubur? Apakah dia bisa melihat keluarganya, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khair. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dia bisa melihat atau tidak? Tapi tadi disebutkan dalam hadis dia cuma bisa mendengar terompa sandal yang pergi. Ya, kemudian disebutkan dalam sebagian ayat bahwa kalian tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, oleh karena itu, maka orang yang datang ke kubur, yang dia lakukan adalah mendoakan orang yang ada di kubur itu. Itu yang dia butuhkan. Itu yang dibutuhkan. Orang tua kita datang bukan seperti di dunia, dibawakan oleh-oleh misalnya atau apa semua gitu. Bukan seperti itu. Tapi yang dia butuhkan adalah apa? Adalah doa dari kita. Maka sebaiknya kita datang mendoakan dia. Dan kita nggak sibuk dia lihat atau enggak. Nggak perlu, dia lihat juga nggak ada manfaatnya. Dia nggak lihat atau dia lihat juga apa sih manfaatnya untuk dia? Yang dia butuhkan adalah apa tadi? Doa. Itu paling dia butuh. Yang kedua, kalau kita anaknya, maka dia butuhkan adalah amal soleh yang kita lakukan. Insya Allah akan sampai kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini, ayo silakan. Bismillah, Afwan Ustaz. Saya mau nanya yang masalah jumlah, bukan ya, apa ya dibilang, lama hari kita di alam barzakh. Misal nih, para sahabat mereka kan sudah 1400 tahun yang lalu meninggal di alam barzakh, berada di alam barzakh. Nah, kira-kira gimana dengan
kita-kita yang di zaman modern ini yang baru meninggal dan tahu-tahu besok kiamat misal. Kan jumlah harinya nggak sama apa gimana tuh ya Ustaz ya? Jumlah harinya nggak sama. Iya, misal nih Terus para yang sahabat, jadi masalah apanya? para sahabat kan 1400 tahun tuh ada berada di dalam Iya. barzakh. Jadi mereka nggak usah para sahabat, Ya, nggak usah Nabi para Adam sahabat aja. lah. Ya, Nabi Adam. Supaya jauh kan? Nabi Adam lebih jauh, lebih jauh. Nah, kan ada di antara Anggun sih kalau sahabatnya. Iya. kan ada di antara mereka yang ada ya di antara mereka yang mendapat kenikmatan, ada yang di antara mereka yang mendapat azab. Dan mereka dapat azabnya itu selama sampai hari kiamat tiba kan? Sampai dosanya habis. Kalau dosanya habis selesai. Jadi gini ceritanya. Semua orang punya dosa. Dosa itu bisa habis di dunia dengan amal yang kita lakukan. Ada sebagian amalan menghapuskan dosa. Seperti man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha. Siapa berwudu seperti wuduku ini kata Nabi. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Lam yuhadditsu fihi nafsan. Dia tidak berbicara, artinya dia khusyuk dalam salatnya. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang telah lalu. Jadi banyak amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Termasuk malam Lailatul Qadar menghapuskan dosa. Dan seterusnya dan seterusnya. Puasa karena iman dan mengharapkan pahala menghapuskan dosa. Nah, jadi kalau dosa kita habis di dunia, di alam kubur nggak dapat lagi. Tapi kalau masih ada sisanya, lanjut di alam kubur. Di alam kubur disiksa. Kalau di alam kubur ternyata belum habis, di akhirat dilanjutkan. Tapi kalau di alam kubur habis, di akhirat nggak ada lagi. Nah, kalau misalnya belum sampai waktu kiamat, dosanya sudah habis, maka dia mendapatkan kenikmatan setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan adab sesuai dengan amalan kejelekan kita. Bukan diadab terus gitu enggak, tapi sesuai dengan amal kejelekan kita. Seberapa besar kejelekan kita, sebesar itu juga adabnya. Ya, jadi lama tidaknya adab ini berpengaruh terhadap dosa yang kita lakukan. Jadi akan habis lama-lama habis. Kalau enggak di dunia, berarti mana? Di alam kubur. Kalau di alam kubur belum habis, lanjut di mana? Di akhirat. Cuma ada satu dosa sudah di mana-mana enggak bisa habis. Dan di akhirat juga ada orang masuk neraka kan? Kemudian setelah itu masuk surga karena dosanya habis. Tapi ada dosa nggak bisa habis. Apa itu? Kesyirikan. Makanya kata Ibnu Qayyim, kesyirikan itu seperti najis. Ketika dimasukkan ke air laut namanya najis, zat najisnya kalau dimasukkan di air laut berapapun lamanya tetap najis. Karena dia najis. Paham sudah ya? Nah, begitulah kesyirikan. Dibakar di api neraka, maka kesyirikan itu akan tetap dan tidak hilang. Maka hati-hati melakukan kesyirikan. Itu bahaya kesyirikan. Makanya belajar akidah penting sekali. Sudah ada pelajaran akidah ya? Sudah ada? Pelajaran tauhid ya? Alhamdulillah. Baik, masih ada yang lain? Silakan Pak. Pak Sat. Tumben banyak pertanyaan ini hari. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, kondisi sekarang ini kan fenomena daripada pada saat orang yang terkena virus corona, Pak Ustadz, itu kan syariat Islam kadang kita diabaikan pada saat membandingkan dan malah ada miris karena kadang biasa tidak dimandikan secara syariat Islam, kadang cuma dibungkus dan malah ada yang sempat beredar juga yang saya lihat di media sosial itu kadang kayak kita ini semacam binatang cuma dibungkus sama plastik dan dipakai eskavator untuk kasih turun ke situ. Bagaimana menurut pandangannya Ustadz tentang masalah ini Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Pengurusan jenazah di dalam Islam itu sudah ada aturan-aturannya. Sudah ada aturan-aturannya. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Iya kan? Nah, kemudian karena adanya virus, kemudian dikhawatirkan bisa menular dan seterusnya dari masalah-masalah yang sudah disebutkan oleh
pemerintah kita dan juga oleh seluruh dunia, maka inilah yang kemudian menghalangi orang untuk melakukan prosesi itu secara sempurna. Secara sempurna. Nah, kalau dia sudah disolatkan misalnya, dimandikan dan seterusnya, tidak harus ada orang yang memasukkan. Misalnya dia khawatir akan bahaya, kemudian ada alat, mesin atau apa semua memasukkan itu ke liang lahat dan seterusnya, insya Allah itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Yang penting namanya manusia ya, hati-hati, pelan-pelan, jangan dari atas tiba-tiba dibanting masuk ke bawah. Nah, itu kan nggak boleh. Itu salah satu bentuk penghargaan kita kepada manusia yang sudah meninggal tadi. Ya, makanya memandikan jenazah juga nggak boleh kita kasar, tetap lembut, halus. Ada lukanya, tetap kita cara kita ya mencabutnya dan seterusnya dengan cara yang baik, mencabut bulu-bulu ya yang ada di badannya misalnya dengan cara yang bagus dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa seorang jenazah tetap diperlakukan dengan lembut. Dengan lembut. Tapi kalau misalnya tidak bisa, orang yang melakukannya harus dengan mesin atau dengan alat karena adanya kendala seperti virus, maka insya Allah tidak mengapa selama hal-hal kelembutan tadi tidak hilang. Tetap diperlakukan dengan cara yang paling bagus. Wallahu a'lam bishawab. Jadi salah ya kalau misalnya nggak usah pakai alat, pakai orang pun kalau tiba-tiba dibanting, di apa gitu, disiksa atau dikerasi dan seterusnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam di dalam memperlakukan lembut kepada saudaranya walaupun sudah meninggal. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, kemarin sempat lihat sih beberapa kejadian di kampung, kalau misalnya ada orang meninggal Ustaz, itu di atas kuburannya ditaburi bunga dan disiram air. Apa hukum hal tersebut? Dan kalau misalnya ada juga orang ziarah bawa air siram kuburannya, apa hukum hal tersebut Ustaz? Pertama, apa tujuan dia menyiram air dengan menabur bunga? Tujuannya apa? Kalau menabur bunga nggak ada sisi manfaatnya untuk mayit, kan istilahnya manfaat untuk mayit ini yang paling penting. Ditabur bunga untuk apa coba? Ada yang bisa jelaskan? Yang bisa melakukan, yang biasa melakukan dan bisa jelaskan? Tradisi. Tidak ada manfaat apa-apanya. Ya udah, kalau nggak ada udah tinggalkan untuk apa? Melakukan sebuah tradisi yang tidak memiliki manfaat untuk sang mayit, kan intinya sang mayit. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan untuk masuk ke kuburan adalah membaca doa untuk mereka. Itu saja, membaca doa untuk mereka, mendoakan. Maka insya Allah itu sudah cukup. Adapun air, ada sebagian orang berpemahaman kalau orang kuburan tadi disiram air maka akan meringankan siksaannya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ada dua kuburan yang dia lewati yang sedang disiksa, kata Nabi, di dalamnya Nabi ambil pelepah kurma yang masih basah. Kemudian Nabi mengatakan selama pelepah kurma ini masih basah maka siksaannya akan diringankan. Akhirnya diikuti oleh sebagian orang pakai air, karena ada pelepah kurma pakainya air. Dan ini adalah bentuk kesalahan, kekeliruan. Karena tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan itu. Tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan itu. Jelas ya? Jadi seandainya meletakkan pelepah kurma akan meringankan siksaannya, maka para sahabat pasti akan melakukan itu. Maka itu tadi pengkhususan untuk Nabi. Pengkhususan untuk Nabi. Adapun yang lain tidak bisa. Ya kita ambil pelepah apa misalnya pohon kelapa kita taruh, tidak bisa. Itu khusus untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada sudah? Iya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya untuk semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.